Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Anan Helisa Alzara dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 13. Jadi, materi pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, awal kedatangan masuk, yang kedua, latar belakang dan tujuan kedatangan, 3, tokoh dan peranannya, 4, dampak positif dan negatifnya. Awal kedatangan masuk. Awal masuk Belanda ke Indonesia adalah ketika Belanda melakukan ekspedisi ke Indonesia. Ekspedisi ini bermula saat Cornelis de Houtman bersama Peter Keizer dikirim oleh para saudagar Belanda ke Lisbon, Portugal, untuk mencari informasi keberadaan Kepulauan Rempah-Rempah. Setelah mendapatkan informasi, mereka kembali lagi ke Belanda dan menyimpulkan bahwa Banten adalah tempat yang cocok untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 2 April 1595, mereka berangkat lagi menuju Banten untuk mencari rempah-rempah dengan mengendarai 4 kapal yang bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken. Kedatangan kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan awak kapalnya semula disambut baik oleh masyarakat Banten. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Banten yang naik ke kapal untuk menawarkan makanan dan dagangan kepada mereka. Namun, sambutan baik ini disalahartikan oleh Cornelis yang justru bertindak kasar dan arogan kepada masyarakat Banten. Karena sikap Cornelis inilah, masyarakat Banten pun mengusirnya. Walau begitu, Cornelis dan rekan-rekannya cukup berjasa karena telah membuka jalur ekspedisi Belanda menuju Nusantara yang selama ini dirahasiakan oleh Portugis. Kemudian yang kedua adalah tujuan kedatangan. Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah dengan mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun, pada perkembangannya, tujuan tersebut berubah menjadi memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. 2 tahun setelah peristiwa pengusiran Cornelis, Belanda datang kembali ke Banten dengan pimpinannya bernama Jacob van Eyck, Van Heemskerck, dan Van Werwijk. Pada saat itu, pedagang Belanda disambut baik oleh penguasa Banten, yakni Sultan Abdul Mufahir, karena semata-mata Belanda datang dengan tujuan untuk berdagang. Namun, setelah Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda mulai bersikap arogan dan memonopoli perdagangan lagi. Setelah 2 kali pelayaran Belanda ke Indonesia berhasil, selanjutnya berduyun-duyunlah orang-orang Belanda untuk berlayar ke Nusantara pada tahun 1598, yang juga tercatat terdapat sebanyak 22 kapal baik milik perorangan maupun perserikatan dagang dari Belanda melakukan pelayaran ke Indonesia. Bahkan pada tahun 1602, sebanyak 65 kapal kembali ke Belanda dengan muatan penuh. Karena perdagangan di perairan Nusantara semakin ramai, hal itu pun menimbulkan konflik baik sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Portugis dan juga Inggris. Hal inilah yang menjadi duduk masalah didirikannya perserikatan dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa dikenal dengan VOC. Kemudian yang ketiga adalah tokoh-tokoh dan peranannya yang terkenal pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pertama adalah Johannes van den Bosch. Johannes Graaf van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 hingga 1834. Kebijakan yang terkenal pada masa ini adalah kebijakan kultur stelsel. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada, kopi, tebu, karet, nila, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil digenjot hingga 14% hingga semua hutang Belanda lunas dan kas kerajaan pun penuh kembali.
Yang kedua adalah Herman Willem Daendels. Master in the Rechten Herman Willem Daendels adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 hingga 1811. Ia merupakan tokoh yang berperan di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktekkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga ke Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan dengan Jalan Raya Pos. Kemudian yang terakhir adalah dampak positif dan negatif dari adanya penjajahan Belanda di Indonesia. Dampak positif dalam bidang ekonomi. 1. Masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Kedua, diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga, munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. Kemudian adalah dampak positif dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, runtuhnya kekuasaan feodal di Nusantara. Kedua, munculnya kebudayaan Indis yang merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia dan Eropa. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan kesenian yang ada di Eropa. Dampak positif yang terakhir adalah dalam bidang pendidikan. Yang pertama, masyarakat Indonesia mampu mengenyam sistem pendidikan barat dengan munculnya golongan elit cendekiawan di Indonesia. Yang kedua, masyarakat pribumi mampu baca, tulis, dan hitung melalui sekolah rakyat atau folk school. Kemudian yang terakhir adalah dampak negatif dari penjajahan Belanda di Indonesia. Dampak negatif dalam bidang ekonomi yang pertama, bangsa Indonesia banyak yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena kebijakan penindasan oleh Belanda. Kedua, runtuhnya sistem ekonomi tradisional di Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya monopoli perdagangan oleh bangsa kolonial yang merugikan Indonesia. Kemudian, dampak negatif dalam sosial budaya adalah yang pertama, munculnya praktik rasialisme oleh bangsa barat. Dua, diskriminasi terhadap kaum pribumi. Tiga, rusaknya nilai-nilai budaya Nusantara. Dan yang keempat, rusaknya tatanan sosial masyarakat tradisional di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah dampak negatif dalam bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya diskriminasi pendidikan di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Kemudian yang kedua, rakyat jelata yang mampu baca, tulis, dan hitung dijadikan sebagai pegawai rendahan dan dieksploitasi demi kepentingan kolonial. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.